Nama Muhammad Lutfi. Hari Selasa, sesi 1, kelompok 4. Materi praktikum ekologi perairan. Air ataupun hidrogen monoksida merupakan komponen vital yang paling dibutuhkan semua makhluk hidup. Bagi organisme air, berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air yang ada di permukaan bumi. Untuk mengetahui apakah kondisi air pada suatu perairan masih layak atau tidak bagi kehidupan organisme, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut contohnya. Pengukuran suhu di air. Alatnya contohnya seperti termometer. Contoh penggunaannya, celupkan ke air, tunggu kurang lebih sampai 1 menit. Lalu kita lihat suhunya itu kurang lebih 32 derajat Celcius. Mengukur parameter kualitas air yaitu kecerahan, yaitu alatnya seci. Adapun cara penggunaannya, celupkan seci secara perlahan, kemudian diukur, ditandai, dan diangkat sampai piringnya kelihatan. Lalu kita ukur dengan meteran. Jarak tampak dan jarak hilang. Oke. Selanjutnya mengukur kedalaman air. Setelah kita ukur, kita gunakan meteran. Selanjutnya mengukur kecepatan arus. Mengukur kecepatan arus. Materi yang kedua, plankton dan phytoplankton. Berikut pengukuran plankton dan phytoplankton yang merupakan bagian dari parameter biologi. Plankton dan phytoplankton merupakan bagian dari parameter biologi pada pengukuran kualitas air di perairan. Plankton adalah organisme yang hidup mengapung atau melayang di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Dan selanjutnya, phytoplankton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Baik, pada modul kedua ini kita akan mengambil sampel plankton net. Ya, ini bahan-bahannya. Baik, alat yang pertama yaitu plankton net. Contohnya seperti ini. Dan alat yang kedua kita menggunakan ember. Dan alat yang ketiga botol. Alat yang keempat lugol. Contoh seperti ini. Langsung saja setelah air kita saring, kita pindahkan ke dalam botol. Selanjutnya kita berikan pengawet lugol sebanyak 3-4 tetes. Lanjut ke modul 3 yaitu bentos dan nekton. Selain plankton dan phytoplankton, parameter biologi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu bentos dan nekton. Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk ke dalam kelas Fishes. Dikenal sebagai finfish, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernapas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Pengambilan sampel ikan biasanya menggunakan jala atau jaring. Dan lanjut ke bentos.
Bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan maupun tumbuhan, yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu infauna dan evifauna. Infauna yaitu organisme bentos yang hidup menetap dalam sedimen atau substrat. Sedangkan evifauna yaitu organisme bentos yang hidupnya di permukaan sedimen atau substrat. Arti kata nekton pertama kali dikemukakan oleh Emmy Sekel pada tahun 1890. Nekton berasal dari bahasa Yunani yang berarti berenang. Ilmu yang mempelajari nekton disebut nektologi, sedangkan orang yang mempelajari ilmu tentang nekton disebut nektologis. Nekton merupakan organisme yang sangat bermanfaat bagi manusia, baik itu ke gizi maupun ekonomi. Tumpukan bangkai nekton merupakan bahan dasar bagi terbentuknya mineral laut seperti gas dan minyak bumi. Setelah mengalami waktu yang panjang dalam waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Baiklah, kita akan mengambil sampel bentos dan nekton. Berikut alatnya: paralon, plastik sampel. Caranya, dimasukkan ke plastik sampel. Ulang. Seperti ini contohnya. Dan kemudian kita ke laboratorium. Ayo. Kajian materi kita selanjutnya adalah struktur rivarian. Rivarian berasal dari bahasa Latin yaitu rivarius yang artinya milik tepi sungai. Secara umum, definisi rivarian adalah beragam jenis tumbuhan berupa rumput dan semak-semak dan pohon atau campuran berbagai bentuk jenis vegetasi yang dijumpai di tepi sungai. Ekosistem riparian atau zona riparian berada pada suatu area daratan yang memiliki aliran seperti danau, waduk, dan sungai. Daerah ini sering juga kita sebut dengan sepadan sungai. Untuk mengetahui bagaimana struktur komunitas pada vegetasi riparian, maka kita perlu melakukan beberapa analisis vegetasi. Pada materi struktur komunitas tumbuhan riparian, kita menggunakan dua metode. Yang pertama, metode transect. Yang kedua, metode kuadran. Untuk metode kuadran, kita menggunakan alat yaitu berupa peta kuadran dengan ukuran 1 kali 1 meter. Dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan, saya memperoleh beberapa jenis tumbuhan. Berikut contohnya. Setiap jenis tumbuhan yang kita temukan, kita identifikasi dan dihitung jumlah jenis yang ditentukan. Baiklah, lanjut ke modul 5, biomasa hutan mangrove. Istilah mangrove merupakan perpaduan antara kata menggu yang berasal dari bahasa Portugis dan kata grove yang berasal dari bahasa Inggris, sehingga gabungan dua kata tersebut menjadi mangrove. Hutan mangrove sering disebut juga hutan payau atau populer dengan sebutan hutan bakau. Disebut hutan payau karena hutan ini tumbuh di antara substrat yang digenangi campuran air laut dan air tawar. Perpaduan keduanya menjadikan air di daerah tersebut menjadi payau. Sedangkan disebut hutan bakau karena orang sering mengenali dengan keberadaan spesies bakau yang dominan di daerah tersebut.
Hutan mangrove merupakan ekosistem yang memiliki keberadaan fungsi baik ekologi, fisik maupun ekonomi. Sebagai ekosistem produktif di pesisir, mangrove menghasilkan serasah yang cukup tinggi sebagai hara, sehingga mendukung produktivitas primer di kawasan tersebut. Baiklah, sekarang kita menjelaskan materi biomasa hutan mangrove. Pada materi biomasa hutan mangrove, kita menggunakan alat yaitu berupa kotak untuk mengambil sampel serasah. Berikut contohnya. Langkah-langkahnya: meletakkan kotak di bawah pohon selama kurang lebih 14 hari. Setelah 14 hari, serasah yang tertampung dibawa ke lab dan disortir. Selanjutnya, serasah di oven hingga kering. Selanjutnya, serasah yang telah kering ditimbang dengan menggunakan timbangan Sartorius dan dicatat beratnya. Dan selanjutnya, menghitung berat kering serasah dengan menggunakan rumus.